Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian sekarang? Bu Aneng berharap kalian selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada bahasan tema 2E, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum belajar, kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, mari kita belajar pada hari ini dengan penuh semangat dan konsentrasi. Kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 4, pembelajaran 5 ya. Silakan kalian simak bukunya pada halaman 103. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib. Setiap tata tertib di sekolah mempunyai manfaat. Contohnya sebagai berikut. Ya, jika kita menjaga kebersihan, maka sekolah kita pun menjadi bersih dan nyaman. Ya, yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Ketika kalian tidak terlambat datang ke sekolah, maka kalian pun tidak akan tertinggal pelajaran. Nah, itu adalah contoh ya beberapa tata tertib yang ada di sekolah. Aturan sekolah dibuat untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan keteraturan di sekolah. Jadi, coba kalian bayangkan jika di sekolah kalian tidak ada tata tertib. Bagaimana? Otomatis ya di sekolah itu tidak ada yang namanya keteraturan. Misalnya nih, ada tata tertib di sekolah kalian tentang penggunaan seragam sekolah. Jika di hari Senin sudah diatur memakai seragam atasan putih, bawahan merah, ya. Nah, kalau kalian tidak taat dengan aturan tersebut, pasti banyak sekali anak-anak yang memakai baju seenaknya sendiri. Ya, jadi tidak ada keteraturan di sekolah tersebut. Makanya diperlukan aturan untuk membuat atau menciptakan keteraturan di sekolah. Selain itu, aturan itu dapat menciptakan keadaan yang tertib, aman, dan damai. Ketertiban akan terwujud jika aturan dijalankan dengan baik. Tata tertib menaati peraturan di sekolah itu berarti kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh aturan tersebut dan tidak melakukan yang tidak boleh kita lakukan pada peraturan tersebut. Selanjutnya, manfaat menaati aturan di sekolah. Apa saja manfaatnya? Ya, yang pertama, 1. Lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Pastinya jika lingkungan kita bersih, kita pun menjadi lebih nyaman ketika belajar. 2. Warga sekolah merasakan keadaan yang aman, tenang, dan damai. 3. Proses belajar mengajar berlangsung dengan tertib. 4. Terjalin rasa kekeluargaan, sopan santun, dan saling menghargai. Itulah beberapa manfaat aturan yang ada di sekolah.
Coba sekarang pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaatnya ya. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Apa manfaatnya? Ya, benar. Siswa dapat melaksanakan tugas piketnya dengan baik ketika siswa tersebut datangnya lebih tepat waktu. Kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Apa manfaatnya? Oke, benar. Tanaman menjadi subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Apa manfaatnya menyapu kelas? Iya, kelas pun menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Yang mana manfaatnya? Benar, manfaatnya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Apa manfaatnya? Iya, jadi buku-buku tertata dengan rapi. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajarannya. Silakan oleh kalian dibuka bukunya halaman 104. Pada halaman 104 itu terdapat percakapan. Ya, Ibu Guru, Deli, Nina, dan juga Tony. Kalian simak ya percakapannya. Ibu Guru, wah, semua tanaman di kebun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti ini? Deli menjawab, kami menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Nina berkata, kami juga tidak lupa memberi pupuk seminggu sekali. Tony berkata, kami juga mencabuti rumput liar, Bu. Ibu Guru, mengapa rumput liar harus dicabut? Tony menjawab, supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, Bu. Ibu Guru berkata, wah hebat. Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Nina menjawab, semua siswa mendapat tugas, Bu. Kami merawat tanaman sesuai giliran piket. Ibu Guru berkata, Ibu bangga sekali dengan kalian. Siswa, terima kasih Bu. Pada percakapan tersebut terdapat kata tanya. Kata tanya apakah yang dimaksud? Coba beri garis bawahi kata tanya tersebut. Kalian tentu masih ingat macam-macam kata tanya. Kata tanya itu ada apa? Siapa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana. Sekarang kalian lihat di percakapan tersebut. Yang mana? Ya, betul ya. Yang pertama adalah Ibu Guru. Ibu Guru bertanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti itu? Nah, kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara ya. Jadi kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah lagi ya di percakapan tersebut yang ada kalimat tanyanya. Ya betul ya. Ada lagi kalimat tanyanya oleh Bu Guru lagi. Ya, mengapa rumput liar harus dicabut? Nah, ada di situ kata tanya mengapa. Ya, mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Ya, kita cari lagi. Yang mana? Iya, Bu Guru lagi bertanya, siapa? Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang ya. Insya Allah, Bonen percaya kalian sudah paham dengan kata tanya dan menanyakannya ya. Untuk misalkan digunakannya untuk apa kata tanya tersebut.
Bu Guru yang berharap kalian sudah paham dan mengerti tentang penggunaan kata tanya ya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 105. Ya, di situ ada Nina. Nina sedang memeragakan gerakan menekuk lutut. Ya, gerakan menekuk lutut ini merupakan salah satu gerakan melatih kelenturan ya, dan juga untuk melatih kekuatan kakimu. Ya, coba kalian peragakan gerakan seperti Nina ya. Apa yang kalian rasakan? Iya, ya. Awalnya mungkin terasa pegal, tapi kalau terbiasa maka akan membuat otot-otot kaki kita menjadi lebih kuat dan lebih lentur. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Ya, silakan kalian buka halaman 108. Hari ini Joni datang terlambat. Oleh karena itu, Joni lupa menyiram tanaman. Daun tanaman hias menjadi layu. Tata tertib harus dipatuhi. Jika tata tertib tidak dipatuhi, dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, berikut contoh akibat tidak mematuhi tata tertib. Ya, kalian bisa lihat ada Joni membuang kulit pisang sembarangan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia terjatuh sendiri ya akibat terpleset kulit pisang tersebut. Ya, atau ada di situ teman Nina datangnya terlambat. Ya, ketika datang terlambat, maka kamu akan tertinggal pelajaran. Jika kita melanggar aturan sekolah, maka akan terjadi kekacauan. Kita yang melanggar juga akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, contoh akibat jika tidak mentaati aturan di sekolah adalah yang pertama, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak tertata. Yang kedua, keadaan menjadi kacau. Yang ketiga, suasana pun menjadi tidak nyaman. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran dan kepatuhan warga sekolah untuk mentaati aturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan upaya-upaya mengajak orang lain agar mau melaksanakan aturan yang berlaku. Bagaimana ya caranya untuk melaksanakan aturan yang berlaku itu? Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengingatkan teman agar ingat dan mengetahui adanya aturan-aturan. Ya, yang kedua, memberikan contoh perilaku taat aturan. Jadi kita taat dulu nih aturan, maka orang lain pun akan mencontoh perbuatan kita. Yang ketiga, menunjukkan akibat jika melanggar aturan. Ya, tadi kalau melanggar aturan kita mendapatkan sanksi. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Bu Aneng berharap apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.